Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Taiwan Rosa dan di sini muncul kembali di video ini. Semoga kalian semua jangan bosan-bosan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan semangat untuk bekerja kembali. Intinya aku di sini catch 'em all. Oke, singkat cerita, aku akan di sini aku akan apa namanya? Aku tuh nggak kepikiran tentang katanya ya temen-temen juga dari dulu banyak banget yang nanyain saya bagaimana pertamanya datang ke sini dan gimana bisa supaya cepat bisa bahasa gitu. Ya, masalah bisa bahasa itu yang penting karena nggak berbeda sekali di waktu kita belajar di PT asrama sama yang langsung di sini gitu. Mendingan ada nggak usah ini, tapi intinya harus tahu masalah kosakatanya kita, yang penting bener-bener kosakata gitu. Kalau di apa maksudnya di tempat kita sekolah di asrama sebelum kita datang ke Taiwan atau Singapura atau Hong Kong ya, Jepang, Korea, itu kan minimal ya bahasa Mandarin itu juga kita gimana ya, emang yang misalkan internasionalnya di negara Tiongkok ya, ya internasionalnya seperti itu bahasa Mandarin. Nah, singkat cerita, emang iya ya, aku juga nggak kepikiran tentang masalah kapan bisanya. Aku juga nggak cukup 1 tahun 2 tahun ya, sekarang juga sampai udah mau 12 tahun lebih, mau 13 tahun ya, ada aja yang salah gitu. Salahnya apa? Persamaan antara misalkan mau tanya atau menjawab, karena di sini kan satu kata berarti ada 4 arti gitu, ada 4 arti, makanya misalkan ya susah juga diperbedakannya karena masalah bahasa di sini logatnya yang berbeda gitu, seperti apa namanya, misalkan ya sien tuh asin gitu ya. Kalau sien berarti benang, kalau digentakin berarti benang ya. Semuanya kalau belum tahu ya sien ini mah untuk TKW, karena ada yang tanya. Saya sih di sini di Taiwan jadi begitu bahasa Mandarin. Kalau bahasa Tai-nya aku belum begitu memiliki ya gitu ya. Oke, singkat cerita, aku pertama mula datang aku belum tahu sama sekali bahasa Mandarin ya. Berhubung aku sih orangnya bener-bener pengen bener-bener gitu ya. Ya, saya ceritanya pertama datang itu pada sore hari ya. Pasti semua bos TKW Indonesia, misalkan saya sendirilah Indonesia ya, TKW Indonesia yang datang kemanapun dulu yang sudah pernah gitu ya, udah pernah dulu emang ya. Aku tuh bahasa belajar begini-begini, tapi udah nyampe sini yang kita tiap hari belajar juga kayaknya berbeda banget ya. Kalau di Indonesia kan panjang banget ya, kalau di sini mas pendek-pendek gitu, jadi bener-bener nggak ngerti. Kita belajar ya terus diperagakan tuh bener-bener jauh sekali ya, berbeda sekali. Tapi intinya yang penting kita mah belajar di PT gitu ya, tahu kosakata. Nah, pertama aku sih emang ya tiap hari 20 kosakata aku siapin ditulis ya. Jadi tiap hari setiap aku lagi nyapu, ini sapu apa ini sapu gitu aja. Nah, kalau kita berdiri di dapur nih di sini, nah kita taruh aja di situ, atau 5 kata aja, nggak usah banyak-banyak, 5 kata aja. Berarti 5 kata tuh dalam 1 hari insya Allah bisa lah. Di dalam 1 bulan juga udah berapa ya, lumayan juga. Kalau intinya kalau bener-bener kalian tuh pengen bener-bener bisa gitu. Kalau kita
udah bisa kosakata, masalah bahasa cerita atau ngobrol itu dia nanti nanya gitu aja kita langsung jawab. Kadang-kadang juga ini aku kan belum paham masalah tentang bubur, terus goreng bihun, terus rinso. Nah itu yang 3 macam aku selalu salah ya. Kalau bubur kan sifan ya, kalau rinso kan sifen, kalau apa namanya goreng bihun misalkan gitu namanya chow mi fen gitu lah. Akhirnya dia nyuruh aku di sini, sedang aku juga udah disiapin masalah kan buat masak nih, buat masak seperti mie berarti beras ya, fan berarti nasi, mie fen berarti bihun. Nah terus masalah terigu mien fen gitu kan, sagu aci berarti tabai fen gitu. Waktu itu majikanku sorenya itu berturut-turut, pokoknya tiap hari aku selalu salah, aku selalu bersalah aja karena belum paham, dan aku juga tulisannya tuh selalu salah, tertukar terus. Nah akhirnya majikanku nyuruh aku masak bihun gitu. Nah masak bihun ya kan hari Sabtu tuh pasti harus diiniin ya. Di sini mah ditentuin gitu masaknya hari Sabtu apa gitu. Nah dia orang katanya hari ini hari Sabtu nggak usah masak bubur ya malamnya karena akongnya nggak ada, dia bilang gitu, masak bihun aja gitu. Nah aku tuh kan kalau bahasa Mandarin gini ngomongnya, Rosa Cintin Wansang ini puya cu sifan cu chow mi fen gitu kan, chow mi fen gitu. Hao, aku tuh bilang iya aja. Nah kemudian aku kan dia pergi, aku lari ke kamar ke WC lah, aku buka itu apa itu mi fen gitu kan, apa itu sifan. Nah terbalik ya, ditulis kata-katanya sifan itu berarti di situ mah goreng bihun. Jadi chow mi fen berarti membuat bubur lah, aku langsung buat bubur gitu ya. Akhirnya saya yang salah sih, tulisannya yang salah, karena harus gimana lagi. Nah akhirnya aku udah beres ceritanya lah, terus majikanku datang, Rosa mana itunya goreng bihunnya, dia bilang gitu. Goreng bihun tuh lah cekepus, dia bilang cekepus chow mi fan, sifan, dia bilang gitu. Dia bilang ini bukan goreng bihun, ini tuh bubur. Lah aku pikir apakah aku yang salah tulisan apa gimana, makanya ya Allah bener-bener hati-hati ya Allah. Terus dia jelaskan, dia ambil itu bihun sama ini sipan, ini adalah bihun chow mi fen, dan ini dia bilang cekes sifan, dia bilang puse chow mi fen, dia bilang itu. Oh aku bilang nggak bilang oh tipuci aja, selalu banyak bilang tipuci, maaf gitu ya, tipuci. Kalau sekarang kan tipuci wopu sekui gitu kan, aku bukan sengaja gitu, pusekui, aku bukan sengaja karena aku tuh bener-bener salah tulis gitu, makanya hati-hati ya. Oke guys, yang barusan barusan aku salah tentang memasak, disuruh masak bihun malah masak bubur begitu kan. Nah sekarang yang kedua, kesalahpahaman juga. Setelah itu yang penting hati-hati bagi non-non yang belum pernah kesini, baru mau kesini, nggak apa-apalah, sabar dulu. Yang penting ini adalah ada kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin gitu aja intinya. Nah kemudian singkat cerita ya, udah ceritanya ya. Nah akhirnya di waktu itu ya aku juga mengeluh, tapi dia juga nggak apa-apa. Yang lain kali masalah mipen dan sifan, mipen sifan, kalau kenceng, kalau ngomongnya cepet itu kan perasaannya ya, nama juga lagi belajar. Mipen sipen, emang sifan kan si mipen tuh jauh berbeda, cuman fen-fennya aja, fan fen gitu.
Makanya kita semua juga nggak usah bingung, nggak usah takut. Yang penting bagi orang misalkan TKW yang belum datang, yang penting semangat, ada niat dan semangat ya. Dan semangat juga kalian tuh jangan malas-malas untuk baca-baca kalau bener-bener mau jadi TKW. Tapi kalian juga harus bener-bener siap. Emang banyak sekali saya juga ya, saya sendiri menjadi TKW itu banyak orang yang bener-bener katanya TKW emang jadi babu, emang ya jadi babu, ya nggak apa-apa. Yang penting mah aku mah nggak ngurusin orang lain, nggak peduli tentang orang lain. Yang penting mah aku mah kerja yang halal gitu aja ya. Aku mah percuma dengerin orang lain juga nggak bantu kita makannya apa, kita juga ngapain atau ya nggak ada jika ada manfaatnya sama sekali. Yang penting kita mah harus gimana lagi, hanya Allah yang atur. Mungkin ini udah nasib saya jadi TKW gitu aja lah intinya. Maaf, singkat cerita lagi ya, aku lanjutin masalah tentang bahasa gitu ya. Bahasa itu emang ya, tadi aku pertama udah dibilangin masalah asin ya. Nah, asin juga yang kedua kalinya juga aku salah juga ceritanya. Yang penting mah begini aja, kalian misalkan perkenalan diri aja ya. Perkenalan itu bener-bener harus ya, seperti namanya siapa dan alamat kamu di mana, itu tuh pasti ditanyakan. Dan misalkan agama kamu apa, misalkan emang iya bener itu dipertanyakan. Aku sudah karena aku udah merasakannya, udah pernah gitu ya. Pertama, nama kamu siapa, bener apa enggak, mungkin di semua apa maksudnya di dokumen itu ya, nama aku iya. Terus umur kamu berapa, misalkan ya segitu umur, itu juga ya harus baca nicio semince, nicie hun lemah, kamu udah nikah apa belum, niyo meo haice, aku dulu kan punya anak 3 woyo nin san nin haice gitu ya. Nite papa hacai ma, atau papa mama hacai gitu. Nite bapak kamu sama mama kamu masih ada gitu kan. Terus yang terakhir juga kadang-kadang dia nanyakan sama aku, anak kamu yang pertama umur berapa, yang terakhir umur berapa, juga menanyakan juga. Dia bilang cuita tuh nituni ciswe gitu kan. Yang pertama anak kamu umurnya berapa, terus yang terakhir kan aku anak 3, Laosan tuh berarti anak yang ketiga gitu. Laota berarti anak yang pertama, Laosan gitu kan, anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Kalau sekarang kan aku punya anak 4, jadi Sanin Inan, jadi Sanin, Inan, San tuh 3, Nin tuh anak perempuan, berarti Nan tuh anak laki-laki, Sanin berarti Sanin Inan gitu. Jadi 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki gitu lah. Akhirnya itulah semuanya masalah interview, bukan interview ya, masalah misalkan kita perkenalan diri itu benar-benar harus ya. Begitu aja. Nanti jika kalian juga benar-benar ingin sekali bisa bahasa, intinya kalian yang penting menghafalkan kosakata. Dan masalah bicara di sini lebih gampang lagi, langsung ditanya jawab sama majikan kita. Dan sekarang di sini tuh nggak ada bermacam-macam bos ya. Ada yang suka, yang penting kerjanya bisa pintar, di dalam bahasa mungkin nggak bisa juga, nggak apa-apa. Kadang-kadang juga lebih bingungnya juga majikan yang model di sini nih. Yang dulu kan aku udah 4 majikan ya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini yang keempat ya. Yang pertama aku 5 tahun nih majikan yang pertama itu, yang nggak penting kerja, dia bilang gitulah. Yang sekarang itu lebih, sekarang di sini udah 5, katanya udah 5 sama saya, 5 pembantu. Tapi dia sukanya yang bisa bahasa. Soalnya kalau nggak bisa bahasa, dia menanyakan apa dia nggak paham juga, dia bikin kepala sakit, dia bilang gitu. Suruh begini malah begini ya, macam aku tadi lah, suruh masak bihun malah masak bubur gitu. Dia juga bener-bener. Nah akhirnya singkat cerita, masalah bahasa tau nggak, cukup 1 tahun 2 tahun tetap aja susah banget, karena banyak yang sama satu kata jadi ada 5 arti gitu, 4 arti gitu ya, 4, 5, satu kata ada 4 arti gitu ya, sama semua bahasanya sama semua, itunya ya namanya, tapinya berbeda arti gitu.
Ya yang penting kita semangat. Nanti intinya kita semua tuh bener-bener kalau mau ya begitu, bener-bener pengen tuh kamu bener-bener harus belajar gitu aja lah. Aku sih udah tua ya, dari dulu kan aku pertama masuk ke sini udah 27 tahun. 27 tahun juga, misalkan bahasa atau menghafal tuh ya Allah, misal 10 kata atau 10 kalimat juga ya Allah sampai 2 hari nggak masuk kepala. Mungkin nggak tahu karena pikiran terlalu banyak, karena udah punya anak, apalagi takutnya gimana di rumah, beginilah begitulah ya. Anak namanya juga udah rumah tangga ya, pikirannya macam-macam, nggak kayak anak-anak yang masih sekolah SMP SD gitu kan, nggak punya pikiran masalah keluarga gitu. Yang penting mah dia mah pikirannya cuman main-main doang gitu lah. Sekarang masalah ini ya, ini tuh maaf ya, aku masalah ini pengalaman aku. Nah, pertama aku salah disuruh masak bihun, malah masak bubur. Nah, yang ini juga yang bener-bener aku ingat, masalah aku suruh beli benang hitam. Nah, benang hitam malah mau beli garam gitu ya, karena aku logatnya nggak sama, logatnya beda gitu ya. Singkat cerita, bosku yang pertama nyuruh aku kan lagi gosok waktu itu ya, nyuruh aku menjahit tas dia yang lepas talinya gitu kan, warnanya hitam gitu ya. Terpaksa dia suruh jahit pang wopong, dia bilang ini katanya tolong bantu aku jahit ini, dia bilang lah. Akhirnya aku nyari-nyari aku bilang aja, aku paham ya masalah itu, karena aku juga itu pusing banget ya tiap malam juga, bukan masalah mikirin macam-macam, bukan masalah mikirin duit gaji gue berapa enggak, mikirinnya bahasa buat besok harus apa gitu ya. Pusing banget ternyata ya, kerja di luar negeri tuh nggak segampang itu, bener-bener luka-liku, bener-bener ya Allah, jangan sampai kayak bikin YouTube ini, kayak bikin YouTube juga ya, persoalan masalah aku kira sama banget ya. Mau jadi TKW belum bisa bahasa ya, salah mulu, begini salah begitu salah, seperti bikin YouTube juga ya. Jangan sampai iyalah emang ya, kadang-kadang bikin YouTube, jadi maaf, jangan, singkat cerita ini mah bersamaan gitu ya, percis banget susahnya udah bikin YouTube. Padahal bikin YouTube begitu susahnya ya, bukan langsung di-upload langsung gitu ya, bukan harus dipotong-potong ini mana yang salah. Nanti kalau salah juga bener-bener pumet lah kalau udah merasakan jadi seorang YouTuber pertama ya, bener-bener udah sasetnya udah mundur lagi, udah dapat 200 kok jadi 100 lah. Itu kenapa? Mungkin banyak kesalahan juga itu ya. Itu tuh sama percis banget ya perjuangan seorang TKW pemula ya, datang belum bisa bahasa, itu pun jadi YouTuber begitu sama, hampir. Ya Allah, astagfirullahaladzim, jadi ingat ke YouTuber ya. Emang saya lagi di sini ya, lagi bikin video buat YouTube gitu kan ya. Akhirnya ini hanya cerita ya tentang masalah saya pertama datang ke Taiwan, nggak bisa bahasa, bagaimana caranya supaya cepet bisa bahasa Mandarin gitu ya. Itu begitu intinya. Tapi yang bener-bener kosakata tuh yang seperti di dapur, di ruang tamu, di kamar mandi, di kamar tidur tuh, itu kosakatanya semuanya masalah bahasa. Tanda jawab itu misalkan ditanya jawab, nanti juga kita bicara di sini lebih cepat, lebih gampang. Di sini aja masalah bahasa kosakata itu mah lebih rumit ya. Ya sehari otomatis kita per hari nyapu lah, masak apalah, misalkan ngepel apa, begitu aja, cuci piring apa. Nah kita lagi cuci piring harus bener-bener ingat cuci piring itu apa namanya gitu ya. Sekarang gini apa, misalkan ini apa namanya kan, semuanya kerudung juga apa, baju semuanya ini kan. Kalau di sini kan bilangnya dia mah paupu ya, itu bilangnya paupu, kalau majikan bos bilangnya paupu gitu ya. Nah untuk misal kain untuk membungkus gitu ya. Singkat cerita sekian dulu dari saya. Nanti jika kalian benar-benar pengen itu banget, misalkan paham banget ya, silahkan komen di bawah, komen, dan silahkan like, komen, subscribe, and tekan tombol loncengnya, dan supaya kalian juga bisa tahu gimana caranya pertama datang TKW, apalagi di
negara Tiongkok itu minimal bahasa Mandarin gitu aja ya. Singkat cerita, aku nggak bisa banyak-banyak tentang menjelaskan tentang ini karena nggak ada waktu buat cerita juga ya. Iya, intinya aku hanya menjawab pertanyaan teman-teman saya juga ya. Maaf karena ngomong saya di sini amburadul banget gitu. Jadi gimana amburadulnya, nggak nyusun, nggak antri, nggak paitui gitu. Kalau orang ya, Mandarin bilangnya paitui, antri, nggak ngantri, nggak nyusun ya. Dari pertama sampai 10, ini mah kadang-kadang dari pertama 5 dulu, langsung ke 4 ke 4 kali 7, langsung 3 lagi, ke 9 lagi. Jadi maklum dah ya, orang mungkin aku udah tua ya, udah tua, pikirannya udah bener-bener nggak mikir macem-macem. Hanya aku mah cita-cita tuh cuman sekarang ini pengen ketemu keluarga aja gitu ya. Oke. Sekian dulu dari saya. Bila ada kata-kata yang benar-benar menyinggung dan perasaan kalian semua, dan juga amburadul ngomong cerita saya ini, semoga kalian semua memaafkan saya karena aku bener-bener orang oon, tapi oon juga insya Allah ya. Kebenaran dan kejelekan aku paham ya, nggak mungkin aku mengeluarkan kata-kata kejelekan gitu aja. Intinya mungkin aku sedikit misalkan kalau kejelekan, mungkin itu hanya peribahasa tuh kalau ngomong tuh bilangnya banyol, kalau orang Sunda mau banyol. Oke, sekian dulu dari saya. Kita lanjutkan beraktivitas ya. Semoga kalian semua juga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan selalu rezekinya ya, supaya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya Allah, benar-benar aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, cacien.